Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban bagi setiap pribadi mukmin yang menginginkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kehidupan akhirat kita. Di antara tanda-tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah setiap kita selalu berupaya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, yang kita lalui yang semakin menghantarkan kita untuk semakin dekat kembali kepada Allah, ketakwaan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin bertambah. Kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah semakin baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan insya Allah berusaha untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kualitas suatu bangsa, kualitas sebuah peradaban diukur dari bagaimana suatu umat itu
memiliki kepribadian yang kita kenal dengan berakhlak, dengan akhlakul karimah. Itu sebabnya tidak ada tujuan lain diutusnya Nabi dan Rasul Allah. Wabil khusus khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutusnya ke alam dunia ini, tiada lain tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah, kepada Al-Khaliq. Yang kedua, akhlak kepada makhluk, baik itu manusia, hewan, alam semesta ciptaan Allah termasuk tumbuh-tumbuhan, punya aturan bagaimana Islam mengajarkan kita seharusnya berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan sebagai manusia, tentunya kita butuh contoh, butuh teladan. Bagaimana agar akhlak kita menjadikan akhlak yang baik, akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya tiada lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena lisensinya, garansinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya contoh yang terbaik itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi dirimu contoh yang terbaik pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya manusia yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidik aku Tuhanku, maka aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu sebuah jalan, itu sebuah rumus bagaimana agar akhlak suatu umat, akhlak suatu bangsa menjadi akhlak yang baik atau berakhlak dengan akhlakul karimah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang jadi tugas kita adalah bagaimana kita menerapkan keteladanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah contoh. Bagi anak-anak kita, contoh terdekatnya adalah ayah dan ibunya, orang tuanya. Maka dalam hal ini tentunya setiap kita, setiap keluarga, setiap orang tua, wabil khusus setiap bapak harus tampil sebagai sosok teladan yang baik dan jika mungkin yang terbaik bagi anak-anaknya. Kita sebagai seorang bapak menteladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krisis terbesar bangsa ini adalah ketika generasi berikutnya, generasi muda kita tidak memiliki akhlak yang baik. Satu contoh sederhana saja, dalam dunia pendidikan kita sekarang ada istilah pendidikan mendalam, deep learning, pembelajaran yang mendalam. Sesungguhnya dalam Al-Quran Al-Karim Allah telah terangkan dalam istilah warrasikhuna fil ilmi. Dan sesungguhnya orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka pendidikan yang mendalam secara konsep dalam ajaran agama Islam diterangkan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina
wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan segala sesuatunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah ada yang dapat mengambil pelajaran dari hal ini kecuali orang-orang yang berakal. Maka pendidikan yang mendalam itu menghantarkan setiap pribadi untuk mengenal Tuhannya dengan lebih baik lagi. Semakin meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas yang utama, akhlak yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia yang sama dengan kamu sekalian, tapi aku diperintahkan untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang satu. Maka akhlak yang paling utama kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengesahkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, jadilah teladan yang terbaik bagi anak-anak kita dalam meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tugas kita yang paling pokok, tugas kita yang paling utama menyelamatkan diri dan keluarga kita dari siksa api neraka, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahu ma'al arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة